Halo, jadi hari ini gue lagi sama Mas Rifan. Halo semuanya. Mas, ini udah mau nanya Mas. Kan Indonesia hitungannya nggak kayak India ya, yang ada COVID jilid 2-nya. Ya. Maksudnya nggak ada ledakan kasus yang gede banget. Tapi kenapa IHSG kita udah hampir 2 bulan ini nggak naik-naik Mas? Malah trennya tuh nurun sampai kemarin sempat 5.600. Kenapa tuh Mas? Ya, jadi gini, pertama kan kalau IHSG itu kan merupakan gambaran dari indeks hampir semua saham di Indonesia, ya kan? Nah sebenarnya ada beberapa faktor nih. Jadi kita nggak bicara hanya soal COVID, ya, okay. Tapi ada banyak faktor lainnya. Kayak contoh misalkan nih, kalau kemarin tuh salah satunya adalah kekhawatiran soal GDP. Kekhawatiran soal pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, jadi kan ada kekhawatiran ekonomi Indonesia ini belum bakal pulih. Ada yang bilang ekonomi Indonesia masih bakal resesi segala macam, ya kan? Nah, itu jadi salah satu yang membuat sejumlah pelaku pasar nih mulai agak berhati-hati. Oke. Tapi ternyata kan kemarin keluar hasilnya GDP Indonesia itu kan di kisaran negatif 0, sekian persen. Nah itu kayak kasih satu stimulus ya. Itu faktor pertama. Nah faktor kedua memang nggak bisa dipungkiri ya, ada pengaruh dari cryptocurrency juga. Kok itu ngaruh Mas? Nah jadi kan gini, ada kalau misalkan teman-teman ingat di bulan November, Desember itu kan IHSG naik. Iya, naik gila-gilaan tuh. Kan. Nah, itu kan banyak orang yang kemudian baru masuk di saat itu. Iya benar. Ya kan? Nah, kemudian begitu di bulan Januari, Februari itu ya kan, yang sempat turun 1 minggu beruntun. Iya, sempat 1 minggu beruntun terutama di akhir Januari itu. Ya, itu kan akhirnya ada juga banyak yang karena ilmunya mungkin juga belum cukup atau knowledge-nya belum cukup ya, kemudian akhirnya merugi. Iya. Ya kan itu. Terus kemudian waktu itu juga ada beberapa kebijakan lah ya dari otoritas yang dianggap merugikan investor atau trader yang retail. Ya salah satunya misalkan ada wacana akan akan ditutup kode broker misalkan. Nah itu ada juga tuh sampai muncul petisi di internet ya menolak kode broker tadi. Itu kenapa kode broker hilang ngerugiin investor retail Mas? Karena ada sejumlah, nggak semua ya, saya nggak bilang semua, tapi ada sejumlah investor atau trader retail yang dia memang memperhatikan pergerakan dari yang kita sebut bandar inilah. Oh, jadi gitu. Bisa si broker ini beli saham ini dia ikut gitu. Ya, kalau itunya ditutup. Ada kan aliran yang seperti itu, ada juga. Nah, itu dianggap merugikan gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain memang ya ada kripto yang kemudian ya banyak yang bilang daripada saham ya mendingan ke kripto. Oh, daripada di saham lagi stagnan terus susah cari nanti bakal susah liatin pergerakan ya kan, ya udah mendingan di kripto. Nah itu yang sedikit banyak memang membuat IHSG juga agak turun dan stagnan gitu. Tapi karena jumlah investornya menurun. Karena ya jumlah investornya menurun. Nah tapi yang menarik adalah kalau berdasarkan data ya, meskipun jumlah investornya turun, tapi jumlah transaksinya itu sebenarnya tetap sama. Oke. Jadi kemarin itu gini, di kuartal 4 pas lagi hype-hypenya, pas lagi marak-maraknya, itu sempat di sekitar 13 triliunan per hari. 13 triliun ya. Tapi memang begitu masuk bulan April itu di kisaran sekitar 9 triliunan. Nah, jadi kan emang kelihatannya turun tuh. Tapi kalau misalkan kita compare sama katakanlah sebelum Covid deh. Nah, sebelum Covid itu sama-sama di 9 triliun juga. Nah, jadi kan kelihatan tuh 9 triliun, 13 triliun, 9 triliun. Jadi kan sebenarnya orang-orang yang di sini nih yang kemungkinan memang pindah gitu. Yang orang-orang yang 4 triliun itulah ya. Yang 4 triliun itu. Jadi itulah kurang lebih yang membuat kenapa indeks juga sideways selama 1 bulan 2 bulan belakangan ini. Oh, jadi karena balik lagi ke 9 triliun
pergerakannya nggak selincah yang kemarin. Iya, bisa dibilang seperti itu gitu. Mas, kalau sama satu lagi, kan sering baca di sosmed lah, IHSG koreksi. Emang harus ada koreksi, Mas? Maksudnya koreksi itu kan kesannya kayak udah naik, terpaksa harus turun lagi buat naik lagi. Emang harus gitu, Mas? Iya. Nggak bisa gini kayak naik tangga aja. Naik tangga gitu ya. Nah, jadi gini, mungkin ilustrasinya tuh kayak kalau ibaratnya gini deh. Kayak misalkan mesin. Iya. Nah, mesin mobil ya. Iya. Kalau misalkan digeber terus ya kan, digeber, lama-lama over. Iya. Ya, overheat malah jadi membahayakan. Oke. Nah, sama saham juga demikian. Jadi kalau misalkan nih harga saham atau indeks ya naik terus, ya itu lama-lama akan bikin kayak mesin tadi. Lama-lama tuh jadi kayak makin panas. Nah, karena nanti makin panas, ya apa namanya yang justru akan lebih berbahaya. Kenapa? Karena akan karena nanti bakal jadi banyak yang taking profit dalam jumlah besar lah, ya kan. Nah, jadi kan ada yang namanya valuasi nih. Kita ngebandingin antara labanya si perusahaan dengan harga sahamnya. Nah, bayangin gini, kalau misalkan labanya begini, tapi harga sahamnya begini. Nah, lama-lama kan gapnya nih makin gede. Nah, jadi makanya kenapa butuh koreksi supaya nih menyesuaikan lagi nih sama labanya si perusahaan. Jadi supaya nanti bisa habis koreksi bisa naik lagi. Nah, yang mengkoreksi itu siapa, Mas? Pasar, balik lagi. Yang mengkoreksi kan kayak gini, kalau harga saham kita juga, karena harga saham itu kan terbentuk kalau dalam jangka pendek kan terbentuk dari supply dan demand, ya kan, dari supply seberapa banyak. Kalau misalkan orang mau beli, misalkan gini nih, Mas Yuda mau beli, saya mau jual, ternyata tekanan yang mau jual lebih gede daripada yang mau beli, ya otomatis kan harga sahamnya turun, ya kan. Nah, karena yang beli dikit, yang jual banyak. Betul, ya kan. Nah, makanya itu karena tadi harga sahamnya udah naik banyak dong yang pengen taking profit. Yang pengen jual. Pengen jual, ya kan. Nah, kemudian jadi harga sahamnya koreksi. Nah, begitu pula misalkan nanti koreksi nih, market akan lihat lagi nih, harga sahamnya kayaknya udah cukup nih koreksinya, ya kan. Nah, jadi beli lagi, ya kan. Oh, ini kayaknya udah kemurahan nih sekarang nih. Ya udah, akan muncul volume lagi untuk beli lebih banyak lagi. Nah, itu kemudian harga sahamnya naik lagi. Oh, itu mungkin kenapa model-modelan kayak BRIS kan dia sempat 3.000 lebih. Sekarang 1.900 tuh buat gapnya sama labanya nggak terlalu jauh ya. Betul. Nah, jadi itu juga sebenarnya yang ya mungkin agak hati-hati nih kalau misalkan ada saham yang labanya begini tapi harga sahamnya begini. Itu kan banyak tuh terbang. Nah, banyak banget lah maksudnya. Iya. Nah, itu yang sebenarnya hati-hati sih. Itu yang sering saya lakuin tuh, Mas. Pas lagi begini saya beli di sini nih. Nah, koreksi. Oke gitu. Terima kasih Mas Rifan. Sama-sama. Udah menjawab pertanyaan tentang koreksi IHSG. Oke. Terima kasih. Thank you.